Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di Aksa Official. Karena berhubung ini mau momen 17 Agustus, karena kita memperingati momen-momen tempat bekas pembantaian yang dipakai oleh para pasukan penjajah pas zaman kolonial pertama, yaitu ada lubang Jepang. Lubang Jepang itu dulunya difungsikan oleh tentara Jepang untuk menyiksa para pekerja paksa Romusa, seperti tidak dikasih makan, dan para pekerja yang sudah tidak mau bekerja dilempar ke dalam penjara dengan keadaan terseret, memakan banyak korban jiwa. Dan juga di sana juga dipakai tentara Jepang untuk melarikan diri dari para pasukan sekutu pas waktu zaman kekuasaan Jepang. Dan sekarang lubang Jepang itu dijadikan tempat untuk wisata oleh masyarakat Sumatera Barat, Kota Padang. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu itu dulunya dipakai oleh PT KAI Hindia Belanda pas masa era penjajahan Belanda. Tempat itu difungsikan untuk menaruh batu bara, hingga sampai kereta api, hingga sampai lain-lainnya. Namun pada saat era penjajahan Jepang, tempat itu dipakai buat penyiksaan dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh para pasukan tentara Nippon. Dan hingga sampai di lubang Jepang ini, di lubang Belanda ini, di Lawang Sewu ini, sering kali suara teriakan minta tolong, suara orang disiksa, serta suara orang dicambuk, suara orang diikat. Di sana lagi yang lebih mencekam, yaitu ada penjara jongkok segede kardus kue bolu. Kayak ibaratkan kita disuruh seperti bapia, guys. Itu pas gua bersama keluarga gua berlawatan pergi ke sana, itu sering gua aja datangnya di sana udah merinding, guys. Gua datang ke sana udah merinding. Hingga sampai puncaknya Lawang Sewu pun dijadikan tempat wisata oleh masyarakat umum, oleh pemerintah Kota Semarang. Yang ketiga, yaitu Lubang Buaya. Lubang Buaya itu dipakai oleh sekelompok para pemberontak, dinamakan G30 SPKI. Tempat itu dipakai untuk markas mereka untuk melakukan pembunuhan, seperti membunuh para jenderal dan para ulama dan lain-lainnya. Di sana pun banyak situasi mencekam, dan juga di sana tuh menyenangkan. Dan juga hingga sampai saat ini Lubang Buaya difungsi alihkan menjadi tempat wisata oleh pengunjung masyarakat umum. Dan di sana juga sering kali suara teriak-teriakan tarian genjer-genjer, ataupun suara teriak-teriakan minta tolong dan suara tangisan. Yang keempat yaitu adalah lubang Gua Belanda. Gua Belanda itu dipakai oleh waktu era kekolonial Belanda, yaitu waktu era para penjajahannya Belanda, warga sana pun disiksa oleh para pasukan Belanda, yaitu seperti diseret dan juga dicambuk, dan juga suka ada suara teriakan minta tolong untuk kemajuan yang dipakai oleh para pasukan tentara Belanda. Yang kelima yaitu Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti itu dahulunya adalah kompleks pemakaman Belanda. Banyak tokoh-tokoh Belanda yang dikebumikan di sana, seperti mendiang istri Gubernur Thomas Stamford Raffles, yaitu Olia Raffles. Dan juga di sana tuh juga ada gudang yang dulunya dijadikan mumi untuk menaruh mayat keluarga Van Delden, salah satu penguasa Belanda di zaman Hindia Belanda saat itu. Di Museum Taman Prasasti seringkali ada bau busuk dan bau yang tidak sedap, konon katanya. Dan yang
episode dan kelima, yaitu adalah Goa Jepang. Seperti biasa, Goa Jepang itu yang kali ini terletak di Bandung. Itu memiliki lorong sangat luar biasa. Di sana ada ruang pengintaian dan ruang penyiksaan, serta tempat itu dialih fungsikan oleh tentara Jepang untuk menyiksa dan membantai para pekerja paksa, serta dialihkan menjadi tempat dikunjungi oleh masyarakat. Konon katanya sering ada sekali suara sosok tentara Jepang tanpa kepala dan ada tentara Jepang yang katanya bunuh diri karena ketika mereka harus kalah oleh para pasukan sekutu ketika bom Hiroshima dan Nagasaki dibom, ketika mereka sudah memutuskan ingin mundur dan balik ke Jepang, namun sayang mereka dicegat oleh para warga Indonesia dan dihajar tanpa ampun. Yang ketujuh yaitu adalah tempat yang dulunya dipakai oleh para tentara Belanda untuk menyiksa dan lain-lainnya, yaitu namanya tempat, kembali lagi ke seperti biasa, lubang gua Belanda, yaitu di sana seringkali ada jangan berkata lada katanya. Di sana ada suara orang teriak minta tolong dan serta ada teriak-teriakan yang macam-macam. Dan juga di Bandung juga ada jalan yang sering ada penampakan hantu tentara Belanda yang mati dibunuh karena ketika pas Belanda udah kalah, dan sering menampakkan diri memakai kuda di malam hari. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah tolong dimaafkan, dan juga untuk para subscriber jangan lupa subscribe, like video ini, dan share ke keluarga kalian, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar saya tetap semangat membuat konten berikutnya. Akhir kata, jangan lupa terus berkarya apapun masalahnya, dan sampai jumpa dan adios.